Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahrul. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu ions yang pernah saya geluti, yaitu mengenai Ika Himki. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Ika Himki itu merupakan kepanjangan dari Ikatan Himpunan Mahasiswa Kimia Indonesia yang bergelut dalam bidang yang menghimpun seluruh himpunan yang ada mulai dari Sumatera sampai Papua yang berbasis keprofesian. Jadi ini merupakan komponen yang penting dalam penunjang pengembangan ilmu kimia, khususnya dalam revolusi pembangunan nasional. Nah, yang pertama itu apa sih itu IKMK? Jadi secara garis besar IKMK itu merupakan suatu organisasi keprofesian yang menggalang persatuan dan kesatuan seluruh himpunan yang ada di himpunan mahasiswa jurusan kimia yang ada di Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Jadi masing-masing ini memiliki istilahnya budaya tersendiri dalam menggalang persatuan dan kesatuannya untuk kepentingan pembangunan nasional. Jadi arah dari organisasi ini mengarah kepada bidang keprofesian kimia, khususnya dalam ilmu kimia seperti itu. Nah, selanjutnya itu mengenai sejarah Ika Himki. Jadi sejarah Ika Himki itu sendiri yang pertama itu dari prode pembentukan. Jadi yang pertama itu untuk tahap pembentukan. Nah, yang tahap pembentukan ini forum istilahnya sejarah IKHIMKI pertama kali ini sebenarnya bukan nama IKHIMKI, yaitu nama awalnya itu adalah FKMKI atau Forum Komunikasi Mahasiswa Kimia Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 1 Februari 1989 di TS Surabaya. Nah, tahap pertama pembentukan IKHIMKI ini di Munas pertama di Jakarta itu pada tahun 1990 pada tanggal 1 Februari, yang di dalamnya itu terdiri dari 3 disiplin ilmu dari 3 jurusan ya. Di sini ada kimia murni, pendidikan kimia, dan teknik kimia. Nah, selanjutnya itu prodi pemantapan dan pengembangan. Nah, prodi pemantapan dan pengembangan ini cikal bakal berubahnya FKMKI menjadi FKMKI. Nah, di sini terpilihnya sekretaris jenderal pertama itu bernama Rasio, dan pelaksanaan Munas kedua ini dilaksanakan di ujung pandang yang dikenal sekarang dengan Makassar. Nah, prodi pengembangan inilah yang kemudian berlangsung menjadi cikal bakal pengembangan IKHIMKI sampai dengan sekarang. Ya, seperti itu. Nah, di sini uh, adalah sketsa atau bagan dari IKHIMKI, yang mana IKHIMKI itu menghimpun beberapa himpunan-himpunan yang ada di dalamnya seperti yang setelah saya jelaskan di dalamnya. HMK di sini artinya adalah himpunan mahasiswa kimia. Nah, mulai dari istilahnya kerjasama yang terjadi dan bagaimana masing-masing himpunan ini saling berkontribusi dalam mengembangkan IKHIMKI, dan begitu pula IKHIMKI dalam memberikan rangkulan terhadap himpunan-himpunan yang ada di bawahnya. Nah, selanjutnya itu adalah tujuan. Tujuan awal dari IKHIMKI ini adalah sesuai dengan anggaran dasar yang ada di IKHIMKI itu adalah menggalang persatuan dan kerjasama antar himpunan mahasiswa kimia Indonesia dalam mengembangkan profesi guna meningkatkan peran dalam sertanya dalam pembangunan nasional. Jadi memang memfokuskan pada pengembangan profesi dalam peningkatan pembangunan nasional seperti itu. Nah, kemudian kelembagaan yang ada di dalam. Kelembagaan yang ada di dalam sampai sekarang itu, kelembagaan yang ada di IKHIMKI itu meliputi badan pengurus pusat, artinya badan-badan yang mengurus terdiri dari pengurus pusat yang dihimpun dari anggota-anggotanya dari istilahnya himpunan-himpunan se-Indonesia. Jadi mulai dari wilayah 1 sampai wilayah 6, karena kita di IKHIMKI itu terdiri dari 6 wilayah. Selanjutnya itu adalah badan pengurus wilayah. Badan pengurus wilayah ini adalah badan perpanjangan tangan dari badan pengurus pusat yang khusus mengurusi wilayahnya sendiri. Misalnya, khususnya saya dari alumni badan wilayah 6. Nah, yang mana memang fokus mengurusi dalam ranah konteks wilayah 6, yaitu Sulawesi, Maluku, Papua. Seperti itu.
Kemudian ada himpunan mahasiswa kimia. Ini adalah himpunan yang menjadi istilahnya eksekutor dari program kerja yang ada di BPP dan Bapowil. Jadi HMK ini adalah memiliki konstitusional sendiri dalam menjalankan atau budaya sendiri dalam menjalankan program-program yang diberikan dari Badan Pengurus Wilayah dan Badan Pengurus Pusat. Nah, di sini pembagian wilayah teman-teman bisa lihat. Wilayah 1 itu ada himpunan mahasiswa kimia Sumatera. Wilayah 2 itu Banten, DKI, Jakarta, Jabar. Kemudian wilayah 3 itu ada Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kemudian wilayah 4 adalah ada di sini Bali, kemudian Jawa Timur, NTT dan NTB. Wilayah 5 itu adalah Kalimantan, dan wilayah 6 itu sendiri ada Sulawesi, Maluku, Papua, seperti itu. Nah, di sini permusyawaratannya itu ada Musyawarah Nasional Munas. Di sini ada pengangkatan Sekretaris Jenderal IKHIMKI dan juga pendemisieran dan penetapan anggaran dasar dan konstitusi yang lain. Kemudian ada Munaslup. Kemudian ada musyawarah tahunan untuk melihat progres 1 tahun dari periode di IKHIMKI. Kemudian musyawarah wilayah khususnya dalam pendemisieran di wilayah dan penetapan aturan yang dianggap perlu di wilayah. Kemudian ada musyawarah wilayah luar biasa atau Muswil. Nah, di sini budaya. Nah, kalau kita merujuk pada khususnya dalam wilayah 6 itu sendiri, budaya itu yang paling pertama yang ditekankan dalam IKHIMKI adalah budaya kekeluargaan. Dari budaya kekeluargaan, chemistry yang terjadi, kekeluargaan yang terjadi sehingga menimbulkan suatu pemikiran atau paradigma mengenai suatu konsep, entah itu konsep dalam bidang ilmu kimia dan gerakan keprofesian, sehingga mampu dieksekusi atau dieksekutor oleh suatu wilayah tersendiri, dan begitu pula dengan HMK-HMK-nya. Nah, seperti itu budaya ciri khas dari suatu lembaga yang namanya IKHIMKI. Jadi berbasis kekeluargaan yang melahirkan paradigma baru sehingga terjadilah suatu pelaksanaan suatu paradigma tersebut dalam bentuk eksekutor dari HMK-HMK dan masing-masing anggota yang ada di IKHIMKI. Nah, di sini dinamika yang terjadi. Nah, dinamika yang terjadi tidak bisa kita pungkiri adalah mengenai kondisi geografisnya. Jadi, geografis dari khususnya di IKHIMKI itu kan saling berjauhan. Entah itu dari wilayah 1 ke wilayah 6 dan segala macam itu kan istilahnya saling berjauhan. Khususnya dalam taraf wilayah 6 itu sendiri itu terbagi dari 3 istilahnya 3 wilayah ya. 3 poros, yaitu Sulawesi, Maluku, Papua. Itu letak himpunannya itu saling berjauhan. Nah, kemudian sistem kaderisasi itu kan istilahnya memiliki budaya tersendiri dari masing-masing himpunan dan wilayah. Sehingga ini yang menjadi cikal bakal dinamika terjadinya perbedaan persepsi yang ada di IKHIMKI. Sehingga kalau kita istilahnya ingin pukul rata sistem kaderisasi yang ada di IKHIMKI itu, kita tidak bisa memungkiri akan terjadi konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu kita harus memahami bagaimana sistem kaderisasi dari masing-masing wilayah dan menerapkannya dalam wilayahnya masing-masing. Kemudian kinerja lembaga ini sebenarnya saling berkaitan antara badan pengurus pusat, badan pengurus wilayah, dan himpunan yang ada. Kalau tidak terjadi kesinambungan antara ketiganya dan korelasi yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme, maka akan terjadi menimbulkan konflik yang lebih besar, seperti itu. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya, dan dapat menjadi edukasi untuk teman-teman khususnya yang ingin mengetahui seputar IKHIMKI lebih lanjut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.